Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ada risiko galbay pinjol pakai kontak darurat palsu. Itu katanya bisa dipidana. Kenapa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, perkara masalah yang sering terjadi dalam aplikasi pinjaman online adalah penggunaan kontak darurat palsu. Itu katanya sih hati-hati, karena tindakan ini itu dapat berujung pada masalah hukum. Apakah hal ini benar? Nah, jadi begini teman-teman ya. Langsung saja nih, tanpa basa-basi, saya akan membahas risiko menggunakan kontak darurat palsu. Nah, mungkin ada teman-teman yang menggunakan kontak darurat palsu. Nah, ini mungkin maksudnya menyediakan kontak-kontak yang tidak valid agar tidak dapat dihubungi saat kalian gagal bayar. Apakah tindakan ini dipidana karena pemalsuan data atau penggelapan? Nah, mari kita bahas nih secara detail dalam video ini. Jadi bagi kalian yang mungkin sedang mengalami masalah gagal bayar di pinjaman online yang legal dan mungkin menggunakan kontak darurat palsu, mungkin sering mendapatkan ancaman dari penagihan utang nih atau dari DC-nya. Nah, ancaman tersebut mungkin biasanya berupa jeratan hukum atau ancaman pidana karena memberikan data palsu atau pengajuan saat pinjaman. Namun, saya ingin jelaskan dengan jelas di sini bahwa penggunaan kontak darurat palsu tidak akan membawa kalian ke jalur hukum, meskipun kalian menggunakan data palsu untuk kontak darurat. Nah, kalian tidak akan dihukum karena pada dasarnya nomor kontak adalah hal yang bisa berubah-ubah dan dapat diubah tanpa persetujuan dari penagih utang. Nah, jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. Kalian itu tidak akan menghadapi konsekuensi hukum atas penggunaan kontak darurat yang palsu. Jadi, jika dari perusahaan pinjaman online merasa kalian itu menipu mereka karena menggunakan data palsu, seharusnya mereka sudah memverifikasi kontak darurat itu dari awal. Namun, kebanyakan perusahaan pinjol ini, tidak melakukan konfirmasi, meskipun ada nomor kontak-kontak darurat yang tercantum. Nah, apakah nomor tersebut benar-benar milik peminjamnya atau hanya palsu yang sering ditemui di media sosial? Bahkan alamat yang tertera dalam pengajuan pinjaman online pun tidak selalu dikonfirmasi kan? Nah, sehingga seorang itu bisa saja memalsukan alamatnya. Jadi siapa yang salah? Kalian tentu salah karena memberikan data palsu, tapi perusahaan juga salah karena menyetujui pinjaman tanpa konfirmasi data. Ada juga kasus di mana pinjaman online langsung dicairkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, yang sangat merugikan bagi peminjamnya. Nah, beberapa perusahaan pinjaman hanya peduli apakah uangnya akan dikembalikan atau tidak. Dan mereka bisa melakukan tindakan keras terhadap debitur yang gagal bayar, bahkan sampai ke tindakan hukum yang berat. Ancamannya hukum deh pokoknya gitu. Namun, dalam kasus hukum, debitur tidak selalu salah nih. Nah, mereka ini bisa menyatakan bahwa mereka hanya mampu membayar sebagian dari hutangnya aja dan bisa mencicil sesuai kemampuannya. Tetapi ini seringkali memakan biaya dan waktu dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan memenangkan kasus ini jika kalian dibawa ke pengadilan. Jadi, siapa yang rugi? Perusahaan pinjaman online tersebut bisa mengalami kerugian karena harus mengeluarkan banyak uang untuk persidangan. Nah, dan tidak selalu mendapatkan pembayaran. Namun penting ya bagi peminjam untuk memeriksa informasi yang diterima. Karena tidak semua ancaman yang diberikan oleh perusahaan pinjol itu adalah benar. Nah, kalian tuh harus mengerti hak-hak kalian dan tidak takut untuk mencari bantuan hukum jika kalian diperlukan. Jadi, jangan takut jika kalian diintimidasi oleh penagih hutang atau DC pinjol. Karena menggunakan data palsu ya. Nah, tidak semua ancaman tersebut benar-benar dapat membawa Anda ke jalur hukum atau dipenjara. Tetapi pastikan juga untuk memeriksa informasi dengan sesama dan belajar tentang hak-hak kalian di bawah hukum, ya, di bawah ranah hukum. Nah, dengan begitu kalian tuh dapat melindungi diri Anda dengan lebih baik. Oke, jadi itu saja teman-teman ya video kali ini, singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.